peringatan Hari Perempuan Internasional, kali ini menjadi momen tepat bagi paguyuban Padusi Ranah Minang untuk lebih memperkenalkan pakaian tradisional dan budaya Minangkabau, khususnya bagi para padusi yang ada di Minangkabau. Tidak hanya pakaian adat, para generasi muda ataupun ibu muda harus tahu dan paham etika dan cara menghormati para orang tua, sampai nini mama yang merupakan hal paling penting dalam kehidupan di Minangkabau. Dengan keberadaan paguyuban Padusi Ranah Minang yang sudah memasuki usia yang keempat tahun, Padusi Ranah Minang juga mempunyai misi untuk kembali mengangkat adat Minangkabau, khususnya baju adat Bundokan Duang. Meskipun baru beberapa kelompok kecil, namun setidaknya Padusi Ranah Minang sudah berbuat sesuatu agar pakaian adat Bundokan Duang dapat kembali dikenal oleh seluruh elemen masyarakat yang ada di Sumatera Barat, bahkan harus sampai ke luar negeri. Sampai saat ini tercatat paguyuban Padusi Ranah Minang sudah mencapai 40 orang dari semua kalangan dari seluruh kota Padang. Wanita-wanita Ranah Minang itu tidaklah ketinggalan dengan wanita-wanita yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, karena memang kita punya ciri khas tersendiri. Nah, ciri khasnya nggak mungkin kan di tempat-tempat lain ada suntiang. Nah, suntiang ini sangatlah sangat cantik dipergunakan oleh wanita-wanita Ranah Minang, dan sekarang pun lagi marak-maraknya kalau ada lomba-lomba di kancah internasional, banyak juga yang mempergunakan pakaian-pakaian dari Ranah Minang. Jadi saya bangga sebagai perempuan yang padusi yang dilahirkan di Ranah Minang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Perempuan Indonesia, perempuan itu dalam segala tindakan saja. Kalau zaman dulu kita lihat perempuan itu banyak kendala untuk tampil, jangankan di kancah internasional, di kancah nasional saja perempuan itu bukan minyak tapi di ini untuk tampil. Ya. Tapi zaman sekarang kita lihat perempuan-perempuan Indonesia, Minangkabau, apalagi internasional itu tuh sudah sama kedudukannya dengan laki-laki. Apa yang bisa dibiarkan oleh laki-laki, perempuan juga bisa begitu.
Kalau dulu ada kendala-kendala untuk perempuan, tapi alhamdulillah ya sekarang perempuan itu sudah maju. Bahkan kita lihat ya menjadi menteri, presiden di Indonesia itu sudah ada perempuan. Bahkan kita lihat ya perdana menteri dari Inggris itu hebat sekali, memimpin Inggris sekian lama dan sangat diperhitungkan di kancah nasional. Jadi selamat untuk Hari Perempuan. Hari Perempuan ya? Hari Perempuan Internasional. Hari Perempuan Internasional. Mudah-mudahan ke depannya perempuan-perempuan lebih maju lagi, tidak saja di kancah proses seperti ini, tapi dalam segala bidang. Oke. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga yang bisa mewakili kota ke atas, cantik banget tante. Nanti mau disapa nanti di Bandung nih. Kita bisa bertahan seperti perempuan internasional. Kan kasih tantenya tuh. Ya, terima kasih. Kalau di mata saya ya, perempuan dan anak ini luar biasa sekali. Yang pertama sekali ini saya berbeda ya, mungkin dari segi memasak ya, di dalam Minangnya lah. Perempuannya itu terkenal ciri khasnya adalah pintar memasak. Itu ya yang pertama. Kedua, dia bisa memperpadukan penampilannya dengan wanita-wanita bukan Indonesia lagi, saya rasa ya, mungkin udah mendunia ya, terutama pakaian Minangkabau ini. Nah, wanita Minang ini adalah terkenal dengan tata keramanya dan keanggunannya serta sopan santunnya. Itulah kelebihan kita perempuan-perempuan di ranah Minang. Saya bangga sekali ikut bergabung di sini. Ya, pimpinan Tante Ida yang Tante Ida Cucu di Padusri Ranah Minang ini sangat bangga sekali. Terima kasih. Ya, sekarang tadi kan sudah banyak ya ibu mengatakan bahwa kita ini padusi perempuan ranah Minang ya kan, sama dengan perempuan lainnya itu kita nggak boleh tinggal di bidang apa saja. Tapi pada saat ini saya ingin menjelaskan kira-kira. Oke, silakan. Bahwa pakaian Bundo Kandung sendiri ya. Pakaian Bundo Kandung secara umum memiliki desain berbeda-beda dari setiap nagari atau suku yang ada di Sumatera Barat. Tidak sama. Perbedaan diantaranya terletak pada ornamen dan pernik-pernik yang digunakan serta perlengkapannya seperti suntiang atau hiasan kepala. Namun ada beberapa perlengkapan khusus yang ada dalam jenis pakaian adat tersebut yang sama. Misalnya perlengkapan tersebut adanya gula, adanya baju bertabur, minsi, lambang ataupun sarung lempang, dan aksesoris seperti buku atau kalung dan juga gelang. Nah, sebenarnya menurut saya kita sebagai perempuan ranah Minang itu harus menggali. Jadi mungkin tadi saya sudah sarankan kepada Cam sebagai ya boleh dikatakan pakarnya dalam hal ini, mungkin kita perlu menggali, mengadakan satu seminar. Ini kita minta kepada bupati dan pada kota itu untuk menjelaskan tentang pakaian mereka. Kali seperti itu. Oke. Baik. Dalam pergelaran fashion show, Ketua Padusri Ranah Minang langsung memberikan hadiah bagi 7 orang pemenang fashion show baju tradisional Bundo Kandung. Tidak hanya fashion show, dalam ajang silaturahmi, Padusri Ranah Minang juga dihibur oleh aksi dance yang sengaja diundang untuk memeriahkan acara silaturahmi Padusri Ranah Minang tersebut. Tidak hanya itu, Padusri Ranah Minang juga berperan aktif dalam kegiatan kebencanaan. Tidak sedikit paguyuban Padusri Ranah Minang yang langsung turun ke lokasi bencana untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat yang menjadi korban.
Dalam dunia pendidikan juga menjadi sorotan dan perhatian oleh Paguyuban Padusirana Minang dengan memberikan bantuan alat tulis dan sarana pendidikan. Dengan adanya Paguyuban Ranah Minang, diharapkan dapat menjadi contoh bagi Bundokan Duang yang ada di Sumatera Barat untuk dapat selalu menjaga dan mengenalkan pakaian adat Bundokan Duang kepada generasi muda. Jadi sebenarnya kita tahu ya, seperti tadi saya udah pernah katakan bahwa pakaian adat Minang, orang mengatakan Bundokan Duang kan, itu sebenarnya untuk semua daerah berbeda. Jadi ada sukunya, ada daerahnya berbeda. Kabupaten kota aja, misalnya saya kan dari tanah datar, itu tanah datarnya berbeda loh. Sungayang beda, Lintau beda, nanti kan begitu. Nah ini yang perlu kita ketahui sebenarnya. Jadi kita boleh modifikasi, tapi kan janganlah terlalu berlebihan sehingga nanti yang asli itu hilang. Gitu. Jadi sebenarnya kami sebagai walaupun ini cuma kelompok arisan, tapi kami punya satu tujuan sebenarnya. Tadi membudayakan adat istiadat. Jadi bagaimana etika kita sebagai Padusirana Minang itu kan semuanya harus kita angkat seperti itu barangkali. Apa aja pakaian adat yang diperagakan tadi Ibu? Ya tadi itu kan ada sebenarnya, tapi kalau yang tadi itu nggak seluruhnya yang asli itu. Jadi sebenarnya karena yang asli itu kita perlu mencari lagi dari para budayawan ya. Jadi tadi itu ada yang dari Pandai Sike ya, ada tadi, kemudian dari mana Tekoto Gadang ya kan. Kemudian ada dari tanah datar juga ada tadi sebenarnya. Dari kumbuh, pakai kompong kan, telur kompong. Itu. Tapi walaupun tidak sempurna tapi sudah mulai kita mengenal. Walaupun tadi kan juri mengatakan bahwa belum semuanya sesuai dengan yang sebenarnya gitu. Minimal kita berbuat ya Bu. Iya, yang minimal adalah. Jadi mungkin cita-cita ke depan bagaimana kita adakan suatu seminar, barangkali mengundang badan para pakar tentang hal seperti itu. Bu, ini kan dalam beberapa hari yang lalu ada peringatan Hari Perempuan Internasional. Ini bagi perempuan kita yang ada di Indonesia, khususnya Sumatera Barat Bu. Ini seperti apa pandangan Ibu dengan kegiatan atau kejadian ini Bu, khususnya untuk budaya Minangkabau ini? Ya, kalau menurut penilaian saya, jangankan anak-anak kita yang perempuan, ibu-ibu muda saja banyak yang sebenarnya sudah nggak ngerti lagi dengan budaya kita. Kebetulan saya ini adalah dari Pagaruyung ya, dari Batu Sangkar, Pagaruyung, dan saya keinginnya sebenarnya untuk bagaimana kita mengenal kembali, memperkenalkan kembali kepada, kalau ibu-ibu muda untuk mengenalkan kepada anak-anak mereka bahwa ini budaya kita, ini etika kita, gitu. Menghormati, siapa yang hormati, ini mama kita, siapa mana mereka, itu kita harus hormati mereka. Ini kadang-kadang yang kurang pada saat ini kan. Bukan kurang, ya mungkin sudah terlupakan atau mungkin sudah tidak seperti semula lagi. Jadi ini kepengennya kita. Ini untuk Padusirana Minang Ibu, nama sebuah organisasi Ibu. Ini sebenarnya seperti paguyuban ya, arisan kelompok arisan saja. Tapi kita nggak sekadar kumpul pun nggak. Kita tentu akan ada tujuan kita berkumpul kan gitu. Ini ada berapa orang anggotanya Bu? Kita sampai saat ini sudah 45 orang. Yang bergabung untuk Padusirana Minang sendiri kapan kira-kira diberdirikan Bu? Udah berapa lama? Itu sudah kalau nggak salah ini tahun keempat. Kami mulai Januari, lupa saya 4 tahun yang lalu ya. Tapi Januari kita mulai waktu itu. Bu, ini untuk dalam waktu dekat ini Bu, ini tujuan paling yang intinya dari Padusirana Minang ini seperti apa? Bisa dijelaskan sedikit? Jadi untuk jangka pendek ya, sebenarnya kami dari kelompok ini biasanya ibu-ibunya sudah heterogen ya, ada yang muda, ada yang sudah tua seperti saya ya. Jadi kita kepengennya pertama tentunya persatuan dulu ya, persatuan, kita bersatu, kemudian ada tujuan yang sama untuk mengangkat budaya, adat istiadat, etika, dan bagian itu seperti itu. Jangan lupa kita juga harus mendekatkan diri ya dengan memperkuat tentu saja iman kita.
Nah, ini Jadi setiap acara itu ada aja diganti-ganti. Yang terakhir Bu, sebagai ketua Padusi Ranah Minang sebuah paguyuban Bu, ini apa pesan moral terhadap seluruh wanita atau padusi yang ada di Ranah Minang? Sama tadi pesan moral saya adalah bahwa ya kita padusi atau perempuan Ranah Minang, jaga etika kita, ya kan? Etika, bagaimana etika seorang perempuan atau padusi Ranah Minang.